Rak, kamu dengar itu kan? Dengar apa? Itu suara apa di belakang kita? Mungkin bambu jatuh atau ranting patah. Suara bambu nggak kayak gitu. Tuh kan udah berhenti. Kenapa ini? Kok jadi gini senternya? Din, jangan bercanda. Raka, senterku mati. Di mana ini? Tenang. Aku nyalain senter aku. Rak, suara itu balik. Aneh ya Rak, baru masuk gerbang aja badan aku langsung merinding. Ini kenapa? Kamu dari tadi tegang sendiri. Bukan cuma dingin, rasanya kayak ada yang merhatiin kita. Perasaan kamu aja. Desa sepi gini emang bikin pikiran kemana-mana. Kalau rame juga biasa aja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kalau sugesti harusnya cuma di kepala, ini rasanya sampai ke tulang. Padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Kamu denger itu? Angin doang, gak usah takut. Gak akan ada apa-apa kok. Anginnya kayak nggak lewat, kayak muter di situ-situ aja. Ayo jalan, keburu gelap. Lagian cuma lewat sebentar. Habis itu kita keluar desa. Kalau kita muter, Nanti malah makin malam. ya udah, tapi jangan ngebut ya. Tenang, aku di sini. Kalian bukan orang sini ya? Bukan bu, kami cuma nebeng lewat. Udah malam, jarang ada orang lewat jam segini. Kalian dari mana? Dan apa tujuan kalian ke desa ini? Kami habis dari desa sebelah, Bu. Kita kesini cuma lewat aja. Soalnya tempat tujuan kita kebetulan lewat sini. Biar lebih cepat aja bu, kalau lewat jalan lain lebih jauh. Oh, jadi seperti itu. Kalian mau lewat kebun bambu? Iya bu, katanya itu jalan paling cepat ke jalan utama. Makanya kita punya rencana buat lewat sana. Cepet, tapi nggak semua orang bisa sampai. Maksudnya, Bu? Kalau kalian dengar suara langkah atau gesekan di belakang, jangan nengok. Bercanda kan bu? Itu bukan orang, dan saya tidak punya waktu untuk bercanda. Kalau kami nengok, yang nengok biasanya nggak akan pulang dengan utuh. Jujur, saya penasaran Bu, kalau boleh saya tahu maksudnya itu apa ya? Apa ada begal atau sesuatu yang berbeda dari kita? Udah, kamu jangan kebanyakan nanya. Kayaknya dia nggak suka kalau kita banyak nanya. Terima kasih bu, kami akan hati-hati. Hati-hati bukan selalu cukup, nak. Apa yang akan mereka lakukan kalau sampai ke hutan bambu itu? Raka, kamu yakin jalan ini masih dilewatin orang? Masih, paling juga jarang. Desa kecil, Din. Cerita hantu apa buntung itu beneran ada ya? Katanya sih ada. Orang mati kepalanya hilang, kecelakaan atau apa gitu. Cerita lama. Dulu orang suka nakut-nakutin. Kalau cuma nakut-nakutin, kenapa ceritanya nggak pernah berubah? Selalu tentang satu sosok, satu tempat, dan satu jalan. Kamu kebanyakan mikir. Kalau dipikirin, semua desa punya cerita seram. Justru cerita lama biasanya paling seram, karena orang-orang yang ngalamin udah nggak bisa cerita lagi. Din, jangan ngomong gitu. Aku yakin kita nggak akan kenapa-napa kok. Kita tinggal jalan lurus aja. Kamu denger nggak? Dengar apa? Tuh kan, aman. Udah, kamu jangan takut. Ayo, sekarang kita jalan terus.
Itu tadi apa? Kenapa? Ada apa? Sebentar aja, kamu nyium bau nggak? Kayak amis, bau besi. Kayak bau darah ya? Iya, ini bau darah. Aku gak mungkin salah. Mungkin tanah basah atau bangkai tikus. Di kebun kayak gini, wajar. Bangkai tikus nggak bikin perut aku mual. Rak, anginnya berhenti. Cuma kebetulan. Kenapa rasanya kayak kita lagi ditunggu? Hah, itu apa? Raka, kamu dengar kan suara itu? Kamu gak mungkin gak dengar. Aku takut, Rak. Mungkin bambu geser. Kamu nggak perlu takut ya. Kamu yakin? Ayo masuk. Kalau kita berdiri di sini, pikiran makin kemana-mana. Jangan berhenti. Kalau aku bilang berhenti, kamu beneran berhenti ya? Janji. Rak, kamu dengar itu kan? Dengar apa? Itu suara apa di belakang kita? Mungkin bambu jatuh atau ranting patah. Suara bambu nggak kayak gitu. Tuh kan udah berhenti. Kenapa ini? Kok jadi gini senternya? Din, jangan bercanda. Raka, senterku mati. Di mana ini? Tenang. Aku nyalain senter aku. Rak, suara itu balik lagi. Shh, udah, jangan banyak ngomong. Kita lanjut aja. Tenang, jangan panik. Ini cuma hewan, babi hutan, atau anjing liar. Hewan gak nyeret kayak orang, Rak. Dari tadi suaranya berat, kayak ada yang diseret pakai tangan. Jangan mikir aneh-aneh. Kalau kita panik, kita cuma... Rak, tanahnya bergerak. Tenang, mungkin tanahnya labil. Itu mungkin akar bambu. Akar bambu gak bikin tanah bernapas, Rak. Raka, itu napas siapa? Rak, kita nggak sendirian ya? Itu orang ya? Mungkin orang nyasar. Kalau orang, kenapa dia nggak gerak sama sekali? Din, dia nggak punya kepala. Nggak mungkin. Rak, dia jalan tanpa suara. Jangan lihat. Sekarang, ayo lari dari sini. Kita balik lagi ke sini. Kok bisa? Raka, lari! Kakinya nggak nyentuh tanah. Raka, dia nyari kita. Raka. Dina. Dia tahu nama kita, Rak. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Apa ini yang dimaksud sama ibu warung tadi? Aku nggak bisa gerak. Jangan pergi.
Kita bakal mati di sini, Din. Kakekku, dia pernah cerita Apa? Cerita apa sekarang? arwah ini terikat sama kain kafan yang hilang. Selama belum dibungkus dia nggak bisa tenang. Kamu yakin? Ini satu-satunya cara yang aku ingat. Satu-satunya cara. Kainku. Din, sekarang. Pulang. Ini yang aku takutkan, semuanya kena dampak. Apa mungkin anak-anak itu ditangkap? Atau mungkin mereka sudah mati? Kok tiba-tiba berhenti ya? Apa yang terjadi? Apa mereka selamat? Tapi tidak semenakutkan malam-malam kemarin. Semoga ini pertanda baik. Din, lihat, dia berhenti. Kayaknya kamu bener deh. Selendangnya nempel dan dia berhenti. Pulang. Aku ingin pulang. Rak, dia bukan marah. Dia ngejar kita karena pengen pulang. Dia cuma tersesat. Terima kasih. Maaf, kami nggak tahu. Ternyata selama ini dia juga pengen pulang. Ayo, sebelum kabut nutup semuanya, kita harus pulang. Rak, jangan berhenti, jangan berhenti. Aku lihat cahaya di depan. Rak, kamu yakin dia belum ngikutin kita? Aku gak ngerasa apa-apa lagi. Dia belum pergi kan? Tidak. Dia cuma tidur. Tidur itu bisa bangun lagi, Rak. Kalau suatu hari ada yang ganggu tempat itu lagi, mungkin dia akan datang lagi. Beruntung kita bisa lolos dari dia kan? Atau ada yang ambil selendang itu bisa bikin dia bangun lagi ya? Iya, kalau kainnya hilang lagi, mungkin dia bakal bangun. Kamu denger itu? Jangan lihat. Semoga dia tenang. Ayo pulang. Sejak malam itu, langkah tanpa arah tak terdengar lagi di desa Cempaka. Kebun bambu kembali sunyi, seolah tak pernah menyimpan teror.